Oke, selamat pagi. Dari minggu kemarin kita sudah melakukan satu eh, diskusi ya tentang apa itu shape function dan bagaimana aproksimasi shape function. Nah, shape function sudah kita jelaskan. Kemudian maaf yang minggu kemarin bukan hanya shape functionnya, tapi sudah trial solution ya. Nah, untuk kali ini setelah kita membahas tentang trial solution kemarin beserta bagaimana formulasi daripada uh, trial solution dengan menggunakan fungsi bentuk atau shape function, maka hari ini kita akan ulang tapi bukan untuk shape functionnya namun untuk fungsi bobotnya. Jadi kalau kemarin kita punya trial solution yaitu displacement U ya, dimana U adalah kemarin A0 plus A0 A1X gitu ya. Misalnya kalau kita fungsi linier maka akan menjadi matriks U gitu ya, 1X, dan di sini adalah A0 A1. Nah, karena A0 A1 ini adalah masih tanda tanya, maka dalam menentukan A0 A1 diperlukan dua nodal value. Karena ini jadi diperlukan dua nodal value. Nah, dimanakah itu nodal value-nya? Ya ini dari sini, yaitu U1 sama dengan A0 plus A1 ketika dia X sama dengan 1, U2 sama dengan A0 plus A2 A1X2. Maka formulasi di sini kita ketemunya U1 U2 di sini adalah 1X1 1X2 ya. Di sini adalah A0 A1 yang tadi tanda tanya. Nah, ini berarti nodal value-nya apa? Dua ya, satu perangkat yaitu apa? X1, U1 gitu ya. Di sini adalah X2, U2. Loh, ini kok jadi 0 ya? Enggak mau ini. Dan. Enggak lihat ini. Nah, ini maka di sini menjadi nodal value-nya X2 U2. Nah, dari sini karena A0 A1 dari dua nodal value ini sehingga kita bisa tentukan A0 A1-nya adalah inverse dari ini dikalikan dengan U1 U2 ya. Nah, kalau kita lanjutin maka di sini nilai A0 A1 ya, ini inverse-nya. Kalau gitu enggak usah saya tulis ya, saya langsung gambarkan inverse-nya aja. A, B, C, D minus 1 sama dengan 1 per A AD minus BC kali DA minus B minus C ya. Nah, sehingga di sini inverse dari ini 1x1 1x2 maka didapatkan 1 per X2 minus X1 ya. Kemudian di sini adalah X2 ini jadi 1, ini jadi minus X1, ini adalah minus 1. Sehingga didapatkan inverse-nya adalah ini kita kalikan, kita masukkan, maka didapatkan X2 per X2 min X1 ya, minus X1 per X2 min X1
minus 1 per X2 minus X1, 1 per X2 minus X1. Nah, ini inverse-nya. Nah, kita masukkan ke persamaan di atas, maka didapatkan nilai bahwa A0, A1 sama dengan X2 min X2 min X1 minus X1 per X2 minus X1 minus 1 per X2 minus X1, 1 per X2 minus X1 dikalikan apa tadi? U1 U2 ya. U1 U2. Nah, sehingga untuk mendapatkan fungsi trial solution kemarin, maka didapatkan di sini adalah U ya. Gitu ya. Maka di sini didapatkan apa? 1x. Ini kan saya masukkan ya. X2 per X2 minus X1 minus X1 per X2 minus X1, 1 per minus 1 X2 minus X1, 1 per X2 minus X1. Di sini adalah nodal value. Nah, kalau kita kalikan maka didapatkan ini matriks 1 kali 2 terus dikalikan 2 kali 2 berarti jadinya 1 kali 2. Berarti didapatkan di sini ketemunya nanti jadi matriks 1 kali 2 berarti ini kali ini dikurangi ini kali ini ya. Berarti di sini X2 minus X2 per X1 dikurangi minus X per X2 minus X1. Ini terus di sini menjadi minus X1 per X2 minus X1. Maka di sini menjadi ini plus ya, plus X per X2 minus X1 kalikan U1 dan U2. Nah, sehingga di sini didapatkan bentuk persamaannya ini X2 minus X, X2 minus X1, dan ini adalah X minus X1 per X2 minus X1, dan ini adalah U1 U2. Nah, kalau kita masukkan di sini, maka yang disebut sebagai trial solution, fungsi trial solution atau U di sini sama dengan matriks U. Ini sebagai matriks mode shape ya. Dan ini adalah nodal value D. Ya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya kemudian bisa dikenal ditulis sehingga menjadi trial solutionnya UX sama dengan N X kali D. Ya. Nah, bagaimana dengan weight function? Ya sama. Sekarang kita coba untuk weight function. Ya, sekarang kita tulis ya. Weight function. Ya, kalau yang ini tadi apa? Trial solution. Nah, weight function. Nah, di dalam weight function itu biasanya fungsi dari fungsi bobot itu bisa dibuat sama, bisa dibuat tidak sama. Jadi fungsi bobot Wx itu bisa dibuat tidak sama ya, dengan trial solution. Ya, bisa dibuat tidak sama.
bisa tidak sama. Tapi boleh juga Wx bisa sama dengan trial solution. Atau Wx diambil sama dengan fungsi Ux. Nah, ketika Wx atau weight function ini kita sebut sama dengan atau kita asumsikan sama dengan trial solution, maka ini yang disebut sebagai Galerkin finite element method. Jadi ini adalah yang pertama kali mengusulkan bahwa fungsi bobot dibuat sama dengan trial solution itu adalah Galerkin, ya, Galerkin ini. Jadi kalau ada dengar, oh ini Galerkin finite element method, berarti Anda sudah harus bisa tahu bahwa fungsi bobot yang dimasukkan ke dalam formulasi elemen hingga itu sama dengan fungsi trial solution. Nah, sehingga di sini kalau kita tuliskan formulasi dari fungsi bobot, karena dia dianggap sama, bahwa nilai fungsi Wx itu kita ambil sama, berarti dia menjadi, kita kasih nama B0 ya, kalau tadi 0 ya, B0 B1x gitu ya, sama, yaitu fungsi linier. Kalau kita anggap ini adalah satu fungsi linier, maka B0 Bx seperti yang saya sampaikan tadi kita tidak tahu, berarti sesuai dengan formulasi yang di atas, maka fungsi Wx bisa dinyatakan menjadi 1x dari B0 B1. Nah, karena B0 B1 ini adalah kita tidak tahu, maka seperti yang sama, dalam langkah yang sama, maka kita menentukan nilai Wx-nya, ya, Wx-nya, karena kita tidak tahu, maka harus diperlukan apa? Diperlukan dua nilai nodal fungsi bobot, ya, atau nodal value-nya dari musim dari fungsi bobot. Dua nilai nodal fungsi bobot. Nah, apa itu? Ya, otomatis yang disebut dua nilai nodal fungsi bobot, yaitu fungsi di mana di sini diketahui nilai W1 sama dengan B0 plus B1x1. Berarti pasangan nodal value dari fungsi bobot adalah berapa? X1W1. Ini yang harus ada datanya. B2 sama dengan B0 plus B1x2, berarti ini adalah X2W2. Nah, ini kita tahu, ini harus data, ya. Harusnya angka ini, tapi kan angkanya boleh tergantung problem kan, jadi saya tulis X1W1 aja. Nah, dari formulasi di atas, maka bisa kita gambarkan dengan cara yang sama dengan yang penformulasian dari fungsi trial solution, maka langsung aja ya saya tuliskan daripada kita ulang. Berarti di sini Wx adalah gitu ya, 1x terlalu dekat ini, 1x ya, inverse dari 1x1 1x2 gitu ya. Kita inverskan ya. Dari apa di sini? Yang di sebelah sininya adalah apa tadi? W1 W2. Ya. Nah, Anda bisa lihat di sini. Kalau kurang yakin, Anda bisa lihat di sini. Nah, di sini. Nah, di sini U1 U2 berarti tadi W1 W2. Ya. Nah, sehingga
kalau kita gambarkan lagi, maka di sini bisa kita tuliskan ini sama dengan x2 minus x, x2 minus x1 gitu ya. Yang ini adalah x minus x1 per x2 minus x1. Nah, ini adalah W1, W2. Nah, selanjutnya ini ya, sama ini. Ini kalau saya gambarkan di matriksnya, maka ini kita sebut N1, ini adalah N2. Ini W1, W2. Sehingga kalau kita tuliskan, jadi Wx sama dengan N1 W1 plus N2 W2. Cuman di buku biasanya saya tulis W-nya itu di sini karena dia konstanta. Nah, begini. Nah, ya, ini seperti yang ada di buku. Nah, sama, berarti kalau untuk trial solution ini adalah weight function. Kalau untuk trial solution berarti juga penulisannya Ux sama dengan U1N1 plus, ini kenapa ini, U2N2. Ini adalah trial solution. Nah, begitu tentang weight function dan formulasi trial solution yang kita formulasikan dengan menggunakan shape function. Oke, nanti akan saya lanjut dengan bagaimana kalau gabung menjadi dua elemen. Ya, sebentar. Oke, sekarang kita masuk bila formulasi lebih dari satu elemen. Ya. Nah, dalam hal ini konteksnya adalah saya buat bila dua elemen, ya, dua elemen. Nah, ketika ada dua elemen, maka di dalam formulasi, ya, di dalam formulasi itu diperlukan yang disebut atau yang dikenal sebagai matriks penggabung. Ya, nah, ini ada dikenal matriks penggabung. Nah, ketika kita memformulasikan bahwa trial solution atau U, ya, Ux, atau biasa kita formulasikan di buku itu theta, ya, theta H. Nah, di sini yang kita tahu tadi bahwa theta H adalah shape function, ya, per elemen dikalikan D elemen. Di sini adalah elemen number, ya. Maka ketika dia ada dua elemen, diperlukan matriks penggabung. Nah, di sini diperkenalkan yang disebut sebagai matriks L, ya. Maka di sini saya tuliskan, ya. Jadi sigma N adalah jumlah elemen, E adalah elemen number, maaf kok I salah ini, ya. Ini satu, ya.
Nah, maka di sini n elemen ke-1 dikalikan dengan n LE, matrik penggabung LE, nah, baru dikalikan dengan DE. Ya, kan dikalikan dengan DE. Maaf, ini ternyata bukan DE ya, dikalikan D. Nah, sebaliknya untuk matrik dari fungsi bobot, yaitu fungsi W ya di sini, maka ini E sama dengan 1 number of element ya. Maka di sini adalah N E. Jadi ini di sini WE yaitu nodal value dari fungsi bobot. Nah, maka di sini adalah sama seperti yang di atas, yaitu adanya matrik LE. Sehingga di sini yang disebut dengan ketika dia menjadi global shape function ya. Kalau yang tadi itu adalah lokal, untuk sumbu lokal ya. Maka untuk global shape function, maka nilai shape functionnya harus diberi yang namanya matrik penggabung, yaitu NE kalikan dengan LE. Nah, ini adalah ketika diperlukan atau diformulasikan untuk global shape function. Nah, kira-kira LE itu seperti apa? Nah, di sini di buku Anda bisa lihat contoh matrik LE itu adalah contoh matrik LE ya. Nah, semisal dia terdiri dari dua elemen, nah, elemen 1 dan elemen 2 ya, maka ini adalah theta 1, theta 2, theta 3 atau U1, U2, U3. Maka pada elemen ke-1, elemen kedua, maka displacement atau nilai U-nya ya, D-nya, nodal value-nya ya, sesuai dengan yang tulis tadi, yaitu theta 1 dan theta 2 ya, untuk nodal value-nya. Maka digambarkan di dalam fungsi matrik L-nya, kita tuliskan dari 1 ini menjadi matrik 1 0 0 0 1 0. Nah, di sini adalah theta 1, theta 2, theta 3. Nah, ini caranya menulis matrik penggabung dari elemen ke-1. Ini matrik penggabung elemen ke-1 dan elemen kedua. Ya. Nah, nanti di elemen keduanya berarti nodal displacement pada elemen kedua di sini adalah theta 2 dan theta 3. Ya, ini elemen kedua ya. Maka matrik penggabungnya adalah 0 1 0 0 0 1. Nah, ini matrik penggabung untuk elemen kedua. Ini theta 1, theta 2, theta 3. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah L elemen kedua D. Ya. Nah, dari sini maka shape functionnya ketika dia terdiri dari dua elemen ya, shape function ya, shape function untuk dua elemen. Nah, shape function untuk dua elemen, maka bentuknya kalau yang tadi adalah N1 ya, untuk elemen ke-1, shape function pada elemen ke-1 ya. Oh, salah, ini bukan di bawah ya.
di elemen ke-1 di sini, maka kita dapatkan matriknya biasanya apa? N1 elemen ke-1 ya, N2 elemen ke-1 ya. Karena apa? Karena pendekatannya tadi kan linier ya. Nah, berarti di sini untuk N2-nya sama dengan N21 dan N22. Ini apa? Shape function pada simpul 1, shape function pada nodal value 2, tapi elemennya elemen pertama. Sehingga kalau digabung global shape functionnya, kita tuliskan global shape function, atau artinya sudah shape function gabungan atau shape function gabungan, sudah digabung elemen 1 elemen 2, maka di sini bisa dituliskan N sama dengan invariant global ya, sama dengan N elemen 1 dikalikan matrik penggabung 1 dan ditambah N elemen kedua dikalikan matrik penggabung elemen kedua. Nah, kalau kita gambarkan di sini adalah di sini akan menjadi N1 N11, kemudian di sini untuk di simpul 2-nya adalah N12 ditambah N21, di sini adalah N22. Nah, maka ini adalah secara global ini adalah N1 global, ini adalah N2 global, ini adalah N3 global. Nah, jadi kalau kita lihat shape function overall-nya menjadi N1, N2, N3. Ini sudah global. Nah, kalau ini antara lokal tadi. Ya. Nah, saya kira itu yang perlu sekali saya jelaskan untuk formulasi weight function dan bagaimana kalau kita melakukan aproksimasi sumbu global ya, serta bagaimana kita mengformulasikan overall metric overall structure ya, overall structure, jadi keseluruhan anggota dari elemen-elemen tersebut. Oke, saya kira cukup video untuk menjelaskan ini. Terima kasih.